Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh. Kalau bika nggih Bu, maskernya saya bukan enggak apa-apa ya. Jauh sekali enggak apa-apa. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di majelis yang mulia ini, yaitu majelis wali santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Susiati Saliman. Baik, saya perlu mengingatkan kembali bahwasanya majelis atau perkumpulan atau apapun namanya, kumpulan atau jagongan atau apa, ketika di dalamnya itu berisi mengenai ilmunya Allah, mempelajari syariatnya Allah agar kita berada di track yang benar, di jalannya Allah, menuju ridhonya Allah, maka itu juga majelis dzikir. Jadi majelis dzikir itu bukan terus melulu, artinya dzikir terus dari awal sampai akhir dzikir tok, ngoten niku mboten. Majalisul dzikri nika napa naminipun menurut Imam Atta niku tempat atau napa pelungguhan niku napa wis pokoke nek kita duduk bareng nggih, baik secara resmi kayak gini maupun cuman jagongan biasa, itu sudah suatu majelis. Ketika majelis dzikir, ketika sudah disebut majelis dzikir, ketika apa yang kita omongkan, apa yang kita obrolkan itu mengenai hal-hal yang disyariatkan oleh Allah. Ngobrol sama temennya 2 orang, 3 orang, kemudian ya ngobrol masalah syariat, masalah halal haram dan lain-lain, bagaimana seharusnya beragama yang baik dan benar. Itu pun sudah suatu majelis. Dan berita gembiranya untuk orang-orang yang berada di dalam majelis itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat dengan kebaikan, dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah. Itu berita gembiranya. Tapi nuwun sewu, kadang-kadang kalau kita ngumpul yang keluar nopo? Ngerasani tonggone minimal. Walaupun orang ngerasani tapi rada-rada 1-2 kalimat itu mesti ada. Nggih napa mboten kira-kira? Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada ya orang-orang yang seperti itu. Maksudnya gini, nek kita ngumpul 2 orang 3 orang memang sangat riskan, berpotensi untuk ini lidah gatel banget nek mboten napa naminipun, nek mboten ngomongi wong niku pripun ngoten, ana sing kurang, wonten sing kirang, ada yang kurang. Maka ini harus betul-betul dijaga sekali. Dan betullah bahwa kata orang ya, wakila lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang tapi tajamnya lebih tajam daripada pedang yang kaku, ngoten niku nggih. Karena luar biasa, begitu wis mates ngrasani tonggone krungu, mireng, dengar, wah dirasani napa melih sing elek-elek,
sakit hatinya itu ya kadang-kadang puluhan tahun. Padahal ngerasaninya cuman pinten? Alah paling banter ya 10 menit. Tapi rasanya itu sampai puluhan tahun. Maka jangan sampai kita betul-betul tergelincir kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngumpul, berusaha sekuat tenaga untuk tidak seperti itu, dan berusaha sekuat tenaga untuk ngomong ke hal-hal yang baik, terutama babagan ilmu, babagan syariatnya Allah. Aku wingi sholatnya ngene-ngene kira-kira piye ya? Sah apa ora ya? Batal ora ya? Dah, mendingan ngomong cerita kayak gitu daripada nanti kaya ono wong sholat imamnya suwi banget loh. Imame sing dirasani malah. Ngoten niku dados hati-hati betul. Nah, majelis atau duduk-duduk atau ngobrol-ngobrolnya beberapa orang yang berkumpul menjadi satu itu umumnya kita sebut majelis, bahasa gampangnya nggih. Nah, nek niku berisi mengenai apa-apa ilmunya Allah yang kita pelajari, syariat segala macam, maka bukan dosa yang kita dapat, tapi justru permintaan atau permohonan ampun dari para malaikat untuk kita semua yang hadir, termasuk sing tukang parkire misale. Niku nggih angsal pengampunan dari Allah yang dipanjatkan oleh para malaikat. Menika wonten hadisipun. Nah, teng kitab Fadhailul Dzikri nggih kathah wonten, lajeng untuk di kitab-kitab lain juga banyak. Dan sahih. Jadi ketika kita bermajelis berkumpul seperti ini, itu sebenarnya hakikatnya itu adalah kita sedang membersihkan diri kita dari dosa. Apa ono dosa itu? Nggih wonten. Nek mboten percados, nek tidak percaya ya nanti dibuktikan sendiri bahwa dosa itu ada, pahala juga ada. Masalahnya nggak kelihatan. Maka dikatakan ketika pahala itu ditampakkan di pelupuk mata manusia, maka manusia tidak ada yang melaksanakan kegiatan lain kecuali penghambaan kepada Allah. Maka kemudian pahala dan dosa itu ditutup atau diberikan hijab antara kita bisa melihat antara pahala dan dosa dengan mata kita dihijab, ditutup supaya Allah itu bisa melihat keimanan kita. Bukan berarti terus wow lah katanya Allah yang nyiptain kok nggak ngelihat. Ini hanya untuk ibrah. Nek semua ditampakkan nggak ada itu, misalnya nuwun sewu mohon maaf, nggak ada supir truk, supir bis yang meninggalkan sholat itu nggak ada kalau pahalanya kelihatan. Siapa yang sholat, pengumuman dari Pak Presiden misal, siapa yang sholat di masjid ngisi daftar hadir dapat uang 15 juta, kira-kira penuh mboten masjidnya? Saya kok yakin bukan 90%, tapi 100% mesti masjidnya penuh. Jamaah setiap orang 15 juta, imame entuk 30 juta umpama ngono iki. Do rebutan dadi imam mesti. Wah, pasti. Nah, maka inilah rahasia iman di situ. Jadi ketika kita berbicara masalah agama, bukan logika yang kita kedepankan, tapi iman yang harus kita pasang tinggi-tinggi koyok antena itu loh. Jadi menangkap sinyal-sinyal nopo uluhiyah, sinyal-sinyal ketuhanan, sinyal-sinyal penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa nangkep. Kalau boleh dianalogikan sama-sama TV, misalnya nuwun sewu merek tertentu, TV-nya 49 in, sama-sama kita punya TV 49 in, harganya yo luar biasa. 49 in itu pinten juta Bu? Ya kira-kira di atas 10 juta lah, kurang lebih. Bagus sama-sama TV-nya, saya punya TV yang di 10 juta, Ustadz Mukhlis punya TV harga 10 juta, tapi beda antena. Ustadz Mukhlis pakai antena yang 25.000 beli di toko listrik. Saya pakai TV kabel, antena TV kabel itu. Ustadz Mukhlis untuk menangkap sinyal TV lokal
ya, TV lokal, bukan sinyal TV nasional. Untuk menangkap sinyal TV lokal ada susahnya minta ampun. TV-nya mesake, gitu kan? Lah saya enak karena pakai pemancar apa namanya parabola kecil itu yang biasa untuk TV kabel ya. Saya tidak menyebutkan mereknya lah, karena ini ditayangkan, jadi saya tidak menyebut merek misalnya. Nah, kemudian udah gitu tembak ke satelit juga kan semakin tinggi, maka jangkauan saya bisa melihat TV-TV yang di Eropa, di Perancis, di Inggris pun enak kan gitu. Nah ini sama juga ketika kita berada di dalam majelis ilmu yang dikedepankan bukan logika, opo yo bener ngono kuwi, opo iya sih tenan ora je ngono. Mboten, yang dikedepankan adalah iman kita, maka kita bisa menangkap cahaya-cahaya ilahi, kita bisa menangkap sir-sirnya ilmu. Ngoten nggih. Nah, terus berbeda ketika kita mungkin urusannya full duniawi ya, kita pakai logika. Nek misalnya usaha, kira-kira nek saya mengeluarkan uang 10 juta, batine pinten? Kan ceto, jelas karena kelihatan. Tapi nek seperti ini tidak bisa, rugi ngetok ke bensin, berangkat ke Masjid Suciati hanya cuman dengerin pengajian tok, habis itu pulang nggak dapet apa-apa, cuman capek doang gitu nih. Ya kalau yang dikedepankan masih pasti di dalam benak dia pasti mikirnya akan rugi, mendingan di rumah enak nonton TV, makan cemilan atau makan nasi atau makan apa sambil duduk manis di sofa yang mahal gitu, mungkin seperti itu istirahat. Napa nek anak muda napa me time ya, me time. Nah seperti itu. Nah ini juga berbeda. Tentu saja apa yang didapatkan juga berbeda. Orang misalnya tidak melakukan apa-apa ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau orang ubet kemana-kemana ya pasti akan mendapatkan sesuatu. Kan seperti itu. Contoh pengangguran misalnya. Di rumah saja nggak ngapa-ngapain. Kira-kira nek miturut logika dapat uang atau tidak? Kira-kira umumnya ya, nek nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain ya nggak dapat uang. Tapi kalau ubet raketang jadi tukang parkir kayak jadi apa kayak jualan apa kayak ya pasti kan mendapatkan. Nah seperti itu halnya dengan pahala. Kalau kita tidak mengusahakannya ya nggak dapat, cuman ngandalin wah bapak saya ustadz kok, bapak saya kiai kok, saya akan dapat pahalanya misalnya. Ya nggak juga gitu loh. Yang kiai, yang bapak, yang kiai, yang ustadz kan orang tuanya. Lah kita jadi apa? Kan gitu. Nah maka kita harus mengusahakan itu dalam hal ganjaran pahala, yang pada akhirnya itu akan mendatangkan atau akan menjadi wasilah ridhonya Allah kepada kita. Misalnya kita nggak ngapa-ngapain, ibadah nggak mau, tiba-tiba berdoa, tiba-tiba ngomong yang penting kan Allah ridho. Lah sholat mboten bu pak? Boten. Sholat enggak sholat, enggak apa-apa, yang penting Allah ridho, Allah maha tahu. Iya Allah maha tahu, masih koma, Allah maha tahu koma karena kita males, Allah maha tahu malesnya kita. Nah itu benar. Tapi kalau kita enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba minta surga, minta pahala, minta didekatkan sama Nabi, minta macem-macem, kan kepanggih pinten perkawis ketemu berapa perkara, kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba disuruh ibadah nggak mau, yang wajib nggak mau, yang sunnah nggak mau, tiba-tiba yang penting besok pas mati Allah ridho. Ya kalau meninggalnya husnul khotimah, orang diwafatkan kan menurut kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya memang alim, ibadah, taat kepada Allah, fa insya Allah 99% ya insya Allah husnul khotimah. Tidak bisa kemudian mengandalkan rapopo saya sekarang minum minuman keras, judi, segala macam maksiat saya lakuin, yang penting besok kalau mau meninggal nyebut la ilaha illallah. Ya, lidahnya ini kaku karena lidah ini tergantung kebiasaan. Contoh kalau kita biasa ngomong jelek atau ngomong jorok, mungkin sing jorok-jorok, mungkin sing hewan-hewan. Ketika kita dikagetin, dor, yang keluar itu kira-kira kalimat thayyibah apa kalimat hewaniyah? Ya, kan tergantung kebiasaan lidah kita. Tapi kalau lidah kita seneng dzikir, seneng sholawat segala macam, mbok dikagetin sampai 10 kali ya sing keluar
minimal kalimat thayyibah walaupun tidak sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, mosok ana wong kagete sampai dikagetin asyhadu alla ilaha illallah, kan enggak, paling enggak kan ya Allah, kan gitu paling enggak, minimal kan seperti itu. Nah, lidah ini juga mengikuti kebiasaan kita, maka harus berhati-hati kaitannya dengan majelis ilmu itu tadi. Kemudian kita lanjutkan di dalam ngaos kitab Adabul Alim wal Muta'alim nggih. Menika saestu sampun masyhur Bapak Ibu kitabipun. Mungkin kula panjenengan sedaya yang masih agak napa jarang mendengar ya kitab ini gitu. Tapi kitab ini masyhur di kalangan para santri. Masyhur sekali. Artinya kitab ini begitu terkenal di istilahnya di dunia pesantren lah. Di dunia ini kitab ini sangat terkenal, bahkan kitab ini dipelajari di kelas dasar. Di kelas dasar. Jadi sebelum orang itu, misalnya sebelum si anak itu menjadi santri sing mempelajari kitab yang tebal-tebal, itu mereka dibekali dengan ilmu akhlak. Karena percuma orang punya ilmu tapi kalau akhlaknya rendah, yang ada hanya menumpuk dosa. Orang punya ilmu tapi tidak disertai dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ini lebih sering kebablasan daripada bisa ngerem. Tapi kalau ada akhlak, itu kalau mau apa-apa minimal ada remnya. Ngoten niku, kira-kira bagaimana seperti itu. Tidak hanya sekedar mengenal ini baik, ini tidak baik, tidak, tapi akhlak yang mulia lebih daripada itu. Ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jami'a ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi annama huwa fi haqqil ulama al-amilina bi ilmihim abraril muttaqin alladzina qasadu bihi wajhullahil karim wazulfa ladaihi bi jannatin na'im. Jami'a ma dzukira min fadlil ilmi, jami'a ma dzukira, jadi sekabehane apa kang wis sinebut min fadlil ilmi saking kautamaane ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu annama maka sak temene barang huwa ya ilmu fi haqqil ulama ing dalam hakke ulama al amilina kang padha ngamal sapa ulama bi ilmihim kelawan ilmune ulama abrori al abrori kang apik luhur budi pekertine al muttaqina kang padha iman kabeh sapa ulama alladzina qasadu yaiku wong kang nejo sapa al ulama bihi kelawan ilmu wajhullahi ing ridhone Allah al karimi kang mulya wazulfa lan ngarep cedhak sapa al ulama ladaihi ana ing sandinge pangerane ulama bijannatin naim kelawan entuk utawa kelawan merkoleh swarga kang nikmat. Jadi sudah disebutkan di dalam beberapa pembahasan yang lalu bahwasannya keutamaan ilmu dan orang yang berilmu atau keutamaan ilmu dan ulama itu adalah ketika ulama tersebut mengamalkan ilmunya. Dados menjadi ulama itu sesungguhnya memang berat, tapi ulama ini adalah derajat tertinggi setelah derajat nabi. Di awal bab atau di muqaddimah sudah pernah kami sebutkan bahwa tidak ada kenabian lagi setelah periode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fix 100%. Mutlak, saklek, mboten wonten nabi dan rasul malih, sudah tidak ada nabi dan rasul karena beliau Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka setelah beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan pernah lagi Allah mengutus nabi dan rasul. Kemudian apa derajat tertinggi di muka bumi setelah derajat kenabian? Wong nabi sudah nggak ada, pangkat tertinggi apa? Raja, presiden, perdana menteri dan lain-lain. Boten. Tapi al ulama. Maka berbahagialah, berbanggalah Anda semua
ketika putra-putri Anda menjadi orang yang alim, menjadi alim atau menjadi orang yang berpengetahuan, lebih khusus lagi berpengetahuan dalam hal agama. Mboten usah isin anake putrane dados napa Bu? Dados ustadz, ngajar ngaji teng masjid, ngoten. Ndak usah malu. Justru itu posisi tertinggi hakikatnya. Tapi kadang kita menilai sesuatu dengan apa yang kita lihat. Nek anake ora manajer isin, putrane kerja teng pundi? Nggih alhamdulillah, sing penting kerja. Mature ngoten niku. Tapi nek anake dadi manajer, putrane alhamdulillah manajer di PT, di maskapai penerbangan, wah banggane setengah mati. Ya boleh-boleh saja. Tapi ketika anaknya menjadi ahli agama, justru harusnya lebih bangga daripada anaknya menjadi manajer maskapai penerbangan. Karena menjadi ulama ini posisi yang tertinggi setelah para nabi. Dan mereka atau para ulama itu pewarisnya nabi, bukan manajer maskapai penerbangan, bukan manajer perusahaan yang menjadi pewaris para nabi, tapi ulama yang menjadi pewaris para nabi. Senaoso cuman ngajarke di masjid-masjid kecil, babi bu tati itu senaoso ngajarke kados ngoten, ning derajate agungnya mboten kantenan, tingginya luar biasa. Maka kita niku derajat napa naminipun di bawah kenabian. Betul-betul beruntunglah orang-orang yang mempunyai keturunan dan keturunannya dijadikan alim faqih oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah yufaqihu fiddin, memang betul-betul tekstual. Faqih artosipun ahli fikih. Berbahagialah orang ketika menjadi ahli fikih, berarti itu dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Makna yang kedua faqih adalah punya kedalaman ilmu agama yang begitu dalam, luasnya begitu luas. Jadi ada dua makna. Makna yang pertama faqih memang betul-betul ahli fikih. Makna yang kedua faqih mempunyai pengetahuan yang luas, terutama di bidang keagamaan. Itu justru dikehendaki kebaikan. Berarti orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan ini kan bukannya itu adalah doanya kita sebagai orang tua. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, keturunan saya, minta kebaikan oleh Allah. Nah, Allah sudah memberikan kebaikan melalui apa? Anaknya didadekke ustadz, anaknya didadekke kiai, didadekke ulama, didadekke bunyai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman agama yang luar biasa. Kok kita merasa kecil hati? Maka ini kita menyalahi apa yang kita doakan. Katanya minta anaknya menjadi baik, dijadikan baik tidak hanya di dunia oleh Allah, tapi di akhirat juga dijadikan baik sisan sekalian oleh Allah. Kita mintanya cuman baik di dunia. Rumangsane nek anake dadi ustaz terus hidupnya terlunta-lunta, nuwun sewu mboten. Nek terose para guru, terose alim, terose solihin, salafun sholih, tiyang nek nggadahi ilmu niku nuwun sewu tidak akan kaliren. Mungkin secara finansial kurang, ya oke. Karena Allah tidak mentakdirkan semua orang itu kaya. Harus ada yang sedang-sedang, harus ada yang miskin. Kalau kaya semua, terus syariatnya Allah mengenai zakat bagaimana? Kalau miskin semua, syariatnya Allah mengenai zakat juga bagaimana? Nek sugih kabeh, siapa yang mau menerima zakat? Bahkan kalau mungkin dikasih tersinggung, oh saya orang kaya kok dikasih, ini menghina saya kalau dia orang kaya. Kalau orang miskin boro-boro mau ngasih zakat, lawang untuk dirinya makan satu piring aja kurang kok, untuk anaknya kurang. Nah, maka Allah memberikan beberapa tingkatan di dalam kehidupan dunia. Tapi jangan kita terlena, terbutakan oleh dunia, mengorbankan akhirat.
Niki luar biasa. Ini berisi full nasihat kebaikan untuk kita, luar biasa. Kitabnya kecil, tapi kandungannya masya Allah. Kulo nuwun sewu, nggih nyantri, nggih ngaos kitab niki ning nek maos koyok-koyok mboten bosen. Selalu ada aja, oh ternyata sirnya kayak gini, masya Allah, luar biasa. Kitabnya kecil, tapi luar biasa pendalaman atau kedalaman ilmunya dari Hadratus Syekh. Dan beliau juga ada kitab yang tebal-tebalnya. Ini baru kitab dasar, tapi luar biasa. Ini menunjukkan kedalaman ilmunya beliau, luar biasa. Nah, kita berusaha untuk ittiba, berusaha untuk mengikuti, kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran atas apa yang beliau tulis, tuangkan di dalam kitab ini. Juga berisi mengenai sabda-sabda Nabi Muhammad SAW supaya tetap berada pada jalur rel yang tepat. Kemudian ulama itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Jadi nek wonten ulama gur teori tok niku senes ulama. Kalau cuman ada penceramah sing cuman bisa teorinya saja tapi tidak bisa mengamalkan, maka penceramah ini bukan ulama. Ulama itu ya orang yang mempunyai ilmu yang banyak, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak mengenai sesuatu. Kemudian ilmu pengetahuan yang sudah dia miliki itu diamalkan. Kemudian setelah diamalkan diajarkan. Ini yang dinamakan ulama. Nah, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan sifat orang yang punya ilmu. Biasanya nek wong gadai ilmu kan kadang-kadang logikanya kan lebih waras daripada orang yang tidak berilmu. Maka nek diajak debat niku biasanya nek para ulama menghindari debat. Bukan berarti tidak punya ilmu. Ulama opo diajak debat ora gelem kok. Cemen ilmune sithik. Bukan. Justru ulama menghindari hal-hal yang bersifat perdebatan karena di situ ya jidal, karena di situ itu berpotensi iblis, berpotensi besar masuk ke situ. Ketika orang itu berdebat, ya, pertama dengan ilmu, oke. Wes menit-menit awal berdebatnya dengan ilmu, pakai buku terjemahan, pakai kitab segala macam, yo kitab kuning, kitab putih segala macam, pokoknya macam-macam. Tapi ujung-ujungnya mesti emosinya yang keluar. Ini manusiawi. Maka para ulama menghindari itu. Ngoten nggih? Kecuali di dalam hal-hal yang bersifat tauhid. Itu atau akidah. Itu harus satu. Tidak boleh berdebat, tidak boleh beda. Allah itu berapa? Satu. Ya udah, semua ulama seluruh dunia mengatakan Allah itu satu. Kemudian Nabi Muhammad itu suku apa? Suku Arab atau suku Cina misalnya? Etnisnya ya etnis Arab. Bagaimanapun karena itu memang sudah sudah seperti itu. Terus kemudian akidah misalnya berkaitan dengan ubudiyah. Sholat maghrib jenengan tanya ulama di Kongo, ulama di Sudan, tanya ulama di Amerika, tanya ulama di Chili, di Argentina, segala macam ya sama, sholat maghrib cuma 3 rakaat. Ini masalah akidah sama. Nah ngoten niku. Tapi di dalam masalah bermuamalah mungkin bisa berbeda, mungkin saja karena jendelanya juga berbeda. Sama dengan misalnya panjenengan seperti ini, ketika melihat ke sana, apa yang kamu lihat di jendela misalnya, ada seorang anak, ya anak kecil, nak, yang satu berada di sebelah sana, yang satu berada di sebelah sana. Nak, apa yang saya tanya ke anak yang di sebelah sana, nak, apa yang kamu lihat di luar jendela itu? Oh, saya melihat gunung, Ustadz, saya lihat gunung. Saya tanya kepada yang di sana, nak, kamu lihat apa? Saya lihat laut. Apakah dia salah? Kan tidak, hanya kacamatanya yang berbeda. Karena dia melihat di situ memang ada gunung, ya dia mengatakan itu gunung. Di luar jendela adalah
gunung. Anak yang satunya mengatakan di luar jendela adalah laut. Apakah saya harus menyalahkan laut salah, yang benar itu di luar jendela gunung? Dari kacamata mana dulu seseorang itu melihatnya. Jadi sama dengan ulama seperti itu. Ulama mempunyai napa namanya pun pandangan yang berbeda, tetapi ilmunya sama. Jadi mungkin panjenengan melihat bahwa terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal amaliyah tertentu misalnya. Tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh yang amaliyahnya tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, berarti itu salah, berarti itu sesat, berarti itu masuk neraka, itu bid'ah, atau itu sesuatu yang baru. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tidak bisa kita menggunakan hadis itu untuk mengeneralisir semua ilmu pengetahuan. Memang hadis itu dari Rasulullah, sahih, ya kan? Tapi tidak bisa terus digeneralisir. Terbukti para sahabat juga mempunyai amaliyah yang berbeda. Amaliyah yang berbeda para sahabat. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar seperti ini, di zamannya Sayyidina Umar seperti ini, Sayyidina Utsman seperti ini, Sayyidina Ali seperti ini. Berbeda-beda. Apakah terus kemudian para sahabat itu menjadi bid'ah semuanya? Kan tidak. Gurunya siapa? Gurunya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan ilmu yang sama di waktu yang sama, orang yang mengajarkan juga sama, tetapi penangkapan masing-masing sahabat berbeda. Dan ini wajar manusiawi, asalkan akidahnya tidak boleh berbeda. Nah, ini yang mungkin terjadi di masyarakat kita di luar-luar sana, bukan di sini ya, di luar-luar sana yang senengane nyalah-nyalah ke, kleru, nggak bener itu, yang semacam-macam dan lain-lain. Maka menghindari seperti itu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kemudian kalau dengan orang yang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin, kan seperti itu. Nah, asal akidahnya masih sama, apa yang diyakini itu masih sama, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara beribadahnya adalah seperti ini, ketentuan-ketentuan wajib yang sudah ditentukan, maka tidaklah mengapa kemudian terjadi perbedaan-perbedaan kecil. Tidak mengapa, tidak boleh kita menyalahkan, apalagi sampai menghukumi, oh itu masuk neraka, itu masuk neraka. Loh, kita aja belum tentu kok masuk surga, kok sudah memvonis orang lain untuk masuk neraka, kan repot. Nah, ini luar biasa. Kemudian wazulfa ladaihi bijannatin naim, mengharapkan zulfa, tingkat kedekatan yang lebih intens. Ladaihi wonten ing sisinipun pangeran, di dalam sisinya Allah. Jadi hanya mengharapkan kedekatan dengan Allah. Masalah dekat dengan makhluk, dekat dengan pejabat, dekat dengan seseorang, itu urusan receh. Ibarat kalau anak muda zaman sekarang kan seperti urusan receh, urusan remeh-temeh, ya. Jadi kita tidak perlu mendekati orang-orang tertentu, ya. Tidak perlu kita berusaha untuk mendekati ke pejabat, wah tak cedai, ini tak akrabi. Mboten perlu. Kita butuh hanya mendekat kepada Allah, nanti Allah yang memerintahkan napa naminipun para makhluknya untuk mendekat kepada kita, sebagaimana yang sudah napa naminipun sering kita dengar. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan perintahkan malaikat Jibril, Allah akan perintahkan malaikat Jibril untuk mencintai kita. Nggih. Nek kita mendekat kepada Allah, Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, kemari. Wonten napa, Gusti? Aku seneng karo wong kuwi, kowe seneng karo wong kuwi. Maka malaikat Jibril juga cinta kepada kita. Ketika malaikat Jibril sudah cinta kepada kita, malaikat Jibril manggil teman-temannya, wahai para malaikat langit bumi dimanapun kalian berada,
Allah cinta kepada orang itu, aku disuruh cinta kepada orang itu, maka aku cinta. Maka mulai sekarang cintailah orang itu. Malaikat sudah cinta semua kepada kita, para malaikat berseru kepada makhluk-makhluknya Allah. Wahai para makhluknya Allah, siapapun yang diciptakan oleh Allah, kami semua para malaikat mencintai orang itu. Maka cintailah oleh kalian orang itu. Hewan mengajarkan cinta kepada Rasul, karena cinta kepada Rasul harus melebihi cintanya kita kepada orang tua kita. Cinta kita kepada Rasul derajatnya di atas orang tua. Kita nggak pingin orang tua kita masuk neraka, kita nggak pingin orang tua kita celaka, kita cinta kepada orang tua. Tapi kita tidak cinta kepada Rasul, bagaimana mungkin kita akan masuk surganya Allah? Maka ustadz-ustadz di kampung-kampung, di masjid kecil, di surau-surau kecil ngajarkan sholawat kepada anak-anaknya. Tiba-tiba anak itu menjadi besar, sekolah, kenal dengan orang lain, kenal dengan pengajar-pengajar atau ustadz-ustadz yang lain. Kemudian bahkan mungkin sekolah sampai ke luar negeri, mendapatkan gelar-gelarnya luar negeri. Kalau gelarnya Indonesia kan paling S depannya kan, SE, SSOS, SH. Kalau gelar luar negeri kan macam-macam. Nggih, pokoknya macam-macam, saya nggak sebutin. Tiba-tiba pulang dari luar negeri, datang ke kampungnya, ada acara seperti itu, dibilang nggak ada tuntunannya, nggak usah kayak gitu, nanti masuk neraka. Loh, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Mendapatkan ilmu untuk melawan gurunya, untuk melawan orang tuanya, untuk melawan kebiasaan-kebiasaan baik yang mengakibatkan cinta kepada Nabi, menjadikan orang itu jauh dari Allah, menjadikan orang jauh dari Nabi. Sholawat, nggak usah sholawat kayak gitu, orang dijauhkan dari sholawat. Adkhalahullahu finnar, diancam langsung, bukan diancam nggak dapat pahala, diancam langsung masuk ke dalam neraka. Siapa yang bilang? Ustadz Ipung? Bukan, Rasulullah yang bilang, Nabi Muhammad yang bilang. Wong nek duweni ilmu, terus nanti ilmunya digunakan untuk debat, untuk nandingi, ngalah-ngalah ke wong liya, dianggap dirinya yang paling benar. Ilmu itu akan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, dan ini di beberapa bagian, di beberapa daerah sudah banyak terjadi. Anak-anaknya pada sekolah tinggi-tinggi, mendapatkan gelar yang titik, pulang ke kampungnya dirubah semua. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Masjid hanya untuk sholat saja, nggak boleh untuk yang lainnya. Waduh, masya Allah, la haula wala. Ini sudah terjadi. Maka mari kita bentengi anak-anak kita dari hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai tujuan kita sebagai orang tua baik, pengen menjadikan anak itu punya ilmu segala macam, tapi kalau salah pergaulan, salah memilih guru, justru bisa mengakibatkan bencana bagi anak itu dan bencana bagi orang tuanya. Banyak sekali di dalam kitab-kitab masalah yang seperti itu. Menghormati guru, napa naminipun ta'limul muta'allim, ada dijelaskan di sana. Bagaimana menghormati guru, menghargai guru, tidak boleh melawan guru, tidak boleh mendebat guru. Kemudian kitab Tafhimul Muta'allim, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, semuanya menyebutkan kayak gitu. Allahu Akbar. Lah kita sekarang rumongso pinter sedikit, wah, mohon maaf nih Ustadz, saya belum pernah membaca hadis itu Ustadz, kayaknya nggak ada tuntunannya. Banyak yang berkalimat-kalimat seperti itu, nggak ada tuntunannya atau belajarnya yang kurang, kan gitu pertanyaannya. Nggak ada tuntunannya atau belajarnya yang kurang. Jangan-jangan belajarnya yang kurang, hanya belajar sedikit dari nuwun sewu media-media sosial, itu pun sepenggal-sepenggal, dipahaminya juga sepenggal-sepenggal, langsung memvonis des. Wah, Masya Allah, jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak kita. Maka mempelajari ilmu itu harus utuh. Bagaimana caranya utuh? Ya urut. Maka kemudian di dalam majelis wali santri ini kita mempelajarinya urut, tidak tematik. Ini mempelajari tentang wudhu, besok mempelajari haji, besoknya zakat, loncat-loncat rakaruan.
tapi mempelajari ilmu itu harus urut. Supaya apa? Kita punya pemahaman yang urut. Sebagaimana nek panjenengan belajar di sekolah formal, kan urut. Pelajaran kelas 1 tentang apa, pelajaran biologi tentang apa, kan urut. Masa anak kecil udah diajari reproduksi? Kan nggak mungkin. Anak kelas 1 SD diajarin reproduksi, kan nggak mungkin. Maka belajar ilmu itu harus urut supaya pemahamannya juga urut. Tingkat pemahamannya bertahap demi setahap demi setahap. Tidak langsung loncat-loncat, nanti ilmunya loncat-loncat, pemahamannya loncat-loncat, memvonisnya yang macam-macam kayak gitu. Ngoten nggih. Insyaallah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat. Saestu saya tidak menyinggung siapapun dan saya tidak berusaha menyinggung siapapun, tapi inilah ilmu bahwa ada perbedaan, tidak ada permasalahan di sana. Yang penting bukan perbedaan dalam hal akidah, maka itu tidaklah mengapa. Kalau hanya sekedar masalah amaliyah, tidak usah terlalu diruncing-runcingkan. Kalau mau ya dilaksanakan, tidak mau ya tidak apa-apa. Tidak usah terlalu yang diruncing-runcingkan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Ustadz Mukhlis sebagai pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, jazakumullah khairan katsir.